Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 3 tema 2 semester 1 dan kunci jawaban. Oke, langsung saja kita masuk materi PPKN KD 3.1. Nomor 1, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi Pancasila sila ke titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bunyi Pancasila sila kedua. Ya, yang pertama itu bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke nomor 2. Salah satu cara bersyukur adalah titik-titik. A suka mengeluh, B putus asa, C berterima kasih, D tidak puas. Cara bersyukur yaitu kita harus C berterima kasih. Nomor 3, ketika kita berbuat salah maka kita harus segera titik-titik. A marah, B sembunyi, C melawan, D minta maaf. Saat kita berbuat salah, kita harus segera D minta maaf. Kita lanjut ke materi PPKN KD 3.3. Nomor 1, berbuat baik merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke titik-titik. A 1, B 2, C 3, D 4. Berbuat baik merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Yang sila pertama pengamalan Pancasilanya seperti saling menghormati antar umat beragama. Yang sila ketiga pengamalan Pancasilanya contohnya yaitu cinta tanah air. Yang D sila keempat pengamalan Pancasilanya yaitu contohnya tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. Kita lanjut ke nomor 2. Di antara kewajiban seorang anak adalah titik-titik. A belajar dan membantu pekerjaan rumah, B mengurus rumah tangga, C mencari nafkah, D melindungi keluarga. Kewajiban seorang anak yaitu A belajar dan membantu pekerjaan rumah. Yang mengurus rumah tangga ini biasanya seorang ibu. Yang mencari nafkah ayah. Yang melindungi keluarga itu semua anggota keluarga. Nomor 3, lambang sila kelima Pancasila adalah titik-titik. A rantai emas, B pohon beringin, C kepala banteng, D padi dan kapas. Lambang sila kelima adalah D padi dan kapas. Kita lihat sila yang pertama, gambarnya itu bintang. Sila yang kedua gambarnya rantai emas. Yang ketiga pohon beringin. Sila yang keempat yaitu pohon banteng. Dan sila yang terakhir dan kelima yaitu padi dan kapas. Kita lanjut materi bahasa Indonesia KD 3.5. Perhatikan bacaan di bawah ini. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau.
Orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, yang artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nomor 1. Tujuan kelas 3 berkunjung ke hutan bakau adalah titik-titik. A. Wisata, B. Belajar, C. Bermain, D. Menanam bakau. Tujuan kelas 3 berkunjung ke hutan bakau yaitu B. Belajar. Nomor 2. Yang dimaksud sabuk hijau adalah titik-titik. A. Ikat pinggang, B. Semua yang hijau, C. Tali berwarna hijau, D. Kawasan hijau. Maksud dari bacaan ini sabuk hijau yaitu di kawasan hijau. Nomor 3. Dalam melakukan wawancara untuk menanyakan tempat kejadian menggunakan kata tanya titik-titik. A. Siapa, B. Mengapa, C. Kapan, D. Di mana. Saat wawancara untuk menanyakan tempat kejadian menggunakan kata tanya D. Di mana. Kata tanya siapa ini berguna untuk menanyakan orang. Yang B. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab. Yang C. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Nomor 4. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan A. Tempat, B. Waktu, C. Keadaan, D. Orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan B. Waktu. Kita lanjut ke materi Bahasa Indonesia KD 3.8. Perhatikan bacaan di bawah ini. Air sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun dan mendarat di tepi sungai. Nomor 1. Siapa yang menolong semut? A. Daun, B. Jalak, C. Ranting, D. Merpati. Yang menolong semut saat akan tenggelam yaitu D. Merpati. Nomor 2. Yang dilakukan merpati untuk menolong semut adalah titik-titik. A. Bertengger di ranting pohon, B. Merayap ke atas daun, C. Memetik dan menjatuhkan daun di dekat semut, D. Mendarat di tepi sungai. Merpati saat menolong semut melakukan C. Memetik dan menjatuhkan daun di dekat semut. Nomor 3. Pelajaran yang bisa diambil dari penggalan cerita di atas adalah titik-titik. A. Tidak peduli dengan orang lain, B. Menolong sesama, C. Bekerja keras, D. Mementingkan diri sendiri. Penggalan cerita pelajarannya yang bisa diambil yaitu B. Menolong sesama. Kita masuk ke materi matematika KD 3.1. Nomor 1. 250 ditambah 700 sama dengan titik-titik. A. 800, B. 900, C. 850, D. 950. Sekarang kita hitung. 250
ditambah dengan 700, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 7 sama dengan 9, berarti hasilnya 950. Jawabannya berarti D. Nomor 2, penulisan lambang bilangan yang sesuai dengan gambar di samping adalah titik-titik. A 4 kali 3, B 3 kali 4, C 4 kali 2, D 2 kali 4. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu pengertian dan penulisan lambang bilangan. Caranya yaitu jumlah kotak dikalikan dengan isi kotak. Jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Dikalikan isi kotaknya 1, 2, 3. Tidak usah isi kotaknya dihitung semua, dihitung cukup 1 saja. Berarti jawabannya 4 kali 3. Nomor 3, 536 ditambah 425 sama dengan titik-titik ditambah 536. A 635, B 425, C 536, D 524. Jika menjumpai soal seperti ini, kita tinggal membalik saja. Huruf yang hilang apa kita isikan di sini. Berarti jawabannya B 425. Nomor 4, Beni mengambil 20 telur dan memasukkannya ke dalam 5 kotak. Pernyataan di atas dapat dituliskan dengan lambang bilangan titik-titik. A 4 kali 5 sama dengan 20, B 5 kali 4 sama dengan 20, C 5 kali 3 sama dengan 20, D 3 kali 5 sama dengan 20. Sebelum kita lanjut mengerjakan, kita harus tahu setiap kotak isinya telur itu ada berapa. Caranya yaitu 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berarti dilanjut, jadi tiap kotak berisi 4 telur. Lambang bilangannya berarti kita buat kotak ini 1, 2, 3, 4, 5. Caranya seperti tadi, berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Jawabannya B 5 kali 4 sama dengan 20. Nomor 5, di peternakan sapi terdapat 4 kandang. Tiap kandang berisi 3 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? A 10, B 11, C 12, D 13. Di peternakan sapi itu ada 4 kandang. Kemudian tiap kandang berisi 3 sapi. Jadi jumlah sapi adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Jawabannya berarti C 12. Kita lanjut ke materi matematika KD 3.2. Nomor 1, penulisan bentuk penjumlahan seperti gambar di samping adalah titik-titik. A 4 ditambah 7 sama dengan 11, B 4 ditambah 4 sama dengan 8, C 0 ditambah 4 sama dengan 4, D 0 ditambah 11 sama dengan 11. Kita hitung caranya. 0 sampai ke 4 ini berarti kita tulis angka 4. Berarti
4 sampai 11 membutuhkan berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka. Berarti 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jawabannya A. Nomor 2. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jika digambar menjadi garis bilangan adalah titik-titik. Perhatikan gambar A, B, C, D. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang mana? C, karena ini 4 ditambah 3, 1, 2, 3 sama dengan 7. Kita lanjut ke nomor 3. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Caranya langsung kita jumlahkan saja. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berarti jawabannya B, 11. Nomor 4. Gambar di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. A 1/1, B 1/3, C 1/2, D 1/4. Ini perhatikan ada roti 1 dibagi 2, berarti jawabannya C 1/2. Yang A 1/1 gambarnya seperti ini. Yang B 1/3 gambarnya seperti ini, ada roti 1 dibagi menjadi 3. Yang D 1/4 ada roti 1 dibagi menjadi 4. Nomor 5. Tanah Pak Miko ada 12 petak. 7 petak ditanami singkong. Tanah Pak Miko yang ditanami singkong adalah titik-titik. A 12/7, B 7/12, C 5/7, D 19/7. Berarti 12 petak tanahnya Pak Miko ditanami 7 singkong. Nah, jawabannya A 12/7, atau gambarnya bisa lihat seperti ini. Nah, gambarnya ini misalkan tanahnya Pak Miko ada 12 petak, yang gambar oranye ini ibaratkan ditanami singkong. Kita lanjut ke materi SBDB KD 3.1. Nomor 1. Motif hias yang membentuk manusia, hewan, atau tumbuhan disebut motif titik-titik. A. Geometris, B. non-geometris, C. konstruktif, D. kreatif. Motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan disebut motif B. non-geometris. Yang A. Motif geometris adalah motif batik dengan ornamen susunan geometris dengan ciri khas berbentuk seperti ilmu ukur biasa. Yang C. Motif konstruktif adalah ornamen yang dapat digunakan sebagai penyangga, menghubungkan, menopang, dan memperkokoh konstruksi. Sedangkan yang D. Kreatif yaitu proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan baru. Nomor 2. Batik buketan berasal dari titik-titik. A. Jepara, B. Pekalongan, C. Jakarta, D. Madura. Batik buketan berasal dari D. Pekalongan. Nomor 3. Gambar hiasan dari gabungan beberapa motif disebut gambar titik-titik. A. Konstruktif,
B. Abstrak, C. Geometris, D. Dekoratif. Gambar hiasan dari gabungan beberapa motif disebut gambar D. Dekoratif. Yang gambar konstruktif tadi sudah, geometris sudah, sekarang yang B. Gambar abstrak yaitu lukisan yang tidak berbentuk dan berupa contoh garis atau coretan. Kita lanjut ke materi SBDB KD 3.2 nomor 1. Dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan merupakan birama titik-titik. A. 2/4, B. 3/4, C. 4/4, D. 6/8. Dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan merupakan birama C. 4/4. Jika A. 2/4 memiliki terdiri dari 2 ketukan, sedangkan 3/4 terdiri dari 3 ketukan. Yang 6/8 terdiri dari 2 ketukan tiap barnya. Nomor 2. Lagu Potong Bebek Angsa diciptakan oleh titik-titik. A. Bu Kasur, B. Pak Kasur, C. A.T. Mahmud, D. Papa Tibob. Lagu Potong Bebek Angsa diciptakan oleh siapa? Lagu potong B. Pak Kasur. Ya. Ini diciptakan oleh B. Pak Kasur. Nomor 3. Lagu Bungong Jempea berasal dari titik-titik. A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Kalimantan, D. Aceh. Lagu Bungong Jempea berasal dari D. Aceh. Kita lanjut ke materi SBDB KD 3.3 nomor 1. Gerakan berlari dapat dilakukan dengan menirukan gerakan titik-titik. A. Ikan, B. Ular, C. Katak, D. Kuda. Saat berlari kita menirukan gerakan D. Kuda. Nomor 2. Gerakan menirukan gerakan kucing adalah titik-titik. A. Berenang, C. Terbang, C. Mencakar, D. Meliuk. Gerakan menirukan kucing yaitu C. Mencakar. Nomor 3. Reno membungkuk dan meletakkan tangan di atas tanah lalu mulai berjalan. Reno menirukan gerak berjalan titik-titik. A. Kupu-kupu, B. Ular, C. Gajah, D. Ikan. Reno membungkuk dan meletakkan tangan di atas tanah dan berjalan menirukan gerakan C. Gajah. Kita melanjut ke materi SBDB KD 3.4 nomor 1. Mewarnai objek dengan cara menempelkan kertas warna-warni yang sudah dipotong sesuai bentuk objek disebut teknik titik-titik. A. Kering, B. Potong, C. Basah, D. Pahat. Mewarnai objek dengan menempelkan kertas warna-warni disebut teknik B. Potong. Yang A. Teknik kering yaitu teknik pewarnaan gambar tanpa menggunakan minyak cat atau dalam keadaan kering. Yang C. Teknik basah itu kebalikan dari teknik kering jawabannya. Yang D. Teknik pahat yaitu teknik karya seni rupa dengan cara memahat dan biasanya digunakan pada bahan kayu.
Nomor 2, mewarnai dengan teknik basah dapat digunakan dengan menggunakan titik-titik. A. Krayon, B. Spidol, C. Cat air, D. Pensil warna. Teknik basah dapat digunakan dengan menggunakan C. Cat air. Nomor 3, bahan membuat karya seni yang berasal dari barang sudah tidak terpakai, termasuk bahan titik-titik. A. Alam, B. Buatan, C. Bekas, D. Sampah. Jawabannya yaitu C. Bekas. Kita masuk materi terakhir PJOK KD 3.2. Nomor 1, gerakan meliukkan badan termasuk latihan titik-titik. A. Kelenturan, B. Kelincahan, C. Kekuatan, D. Keseimbangan. Gerakan meliukkan badan termasuk latihan. A. Kelenturan. Nomor 2, permainan seperti gambar di samping disebut titik-titik. A. Lompat tali, B. Tapak gunung, C. Lompat jauh, D. Lari. Perhatikan gambarnya. Ini disebut permainan B. Tapak gunung. Nomor 3, permainan gobak sodor termasuk olahraga titik-titik. A. Senam, B. Atletik, C. Tradisional, D. Modern. Permainan gobak sodor termasuk permainan olahraga C. Tradisional. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.